Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk memahami kalau Tuhan mengutus engkau untuk sesuatu apa saja, Ia pasti melengkapi engkau. Tidak pernah Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu dan Ia tidak melengkapi engkau. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dan Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Ia suruhkan untuk kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini, Roh Kudus, tolong para pemirsa sekalian untuk mereka dapat menangkap maksud firman Tuhan ini dengan tepat, dan tolong supaya semua mampu mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 4 ayat 2. Kita mulai saja dengan ayat 2 sampai 4. Nanti kita akan teruskan. Ya. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Amin. Saudara pemirsa, ini bagian dari Tuhan menyuruh Musa untuk kembali ke Mesir dari Haran, dari tempat dia pergi mengungsi, saudara sekalian. Kemudian dia kembali lagi ke Mesir. Nah, ya Musa karena merasa dirinya sudah nyaman dan enak di tempat pengungsian, dia juga sudah menikah di sana, sudah punya 2 anak di sana, saudara sekalian, maka dia enggan mau pergi, macam-macam alasannya. Tapi Tuhan sudah menjatuhkan pilihan kepadanya bahkan sejak dari kandungan ibu.
Oleh karena itu kemudian Musa disuruh balik ke Mesir. Tetapi satu dia katakan, saya mau buat tanda apa? Tuhan katakan kepada dia, apa yang dalam tanganmu? Tongkat katanya. Lemparkan tongkat itu ke tanah, dan dia lempar ke tanah dan berubah tongkat itu menjadi ular. Dan kesan saya ialah bukannya Musa tidak tahu, pasti dia kemudian tahu itu ular berbisa. Lari dia meninggalkannya, dan Tuhan suruh dia, jangan lari, tangkap ekornya. Tangkap ekornya, dia menjadi tongkat kembali. Apa maksudnya saudara sekalian? Kenapa nomor satu tongkat? Kenapa tongkat itu dibawa terus oleh Musa sampai dia meninggal, dia pegang tongkat itu? Kenapa tongkat itu adalah apa? Dulu Musa itu sudah menjadi jenderal, sudah biasa pegang pedang dan tombak. Dan ingat saudara sekalian, kenapa dia melarikan diri? Karena dia apa? Dia membunuh seorang Mesir. Tangan itu sudah biasa berlumuran darah. Oleh karena itu Tuhan mengajar dia selama 40 tahun untuk berubah dari pedang kepada tongkat gembala, tongkat kayu. Saya senang para pelukis melukiskannya dengan tongkat yang apa adanya, tongkat kayu yang biasa saja, untuk melukiskan bahwa sekarang engkau bukan lagi jenderal, engkau bukan lagi seorang bangsawan Mesir, tapi engkau sekarang gembala. Karena itu kemudian setelah 40 tahun Tuhan mengutus dia kembali. Nomor satu, mengapa tongkat yang dipakai untuk pertama kali? Membuktikan mujizat Tuhan. Karena tongkat itulah yang membuktikan bahwa dia sudah berubah. Dengar baik saya saudara sekalian, para pemirsa sekalian. Tuhan tidak bisa memakai engkau kalau engkau belum berubah dari hati seorang penguasa, seorang yang hebat, merasa hebat, kepada seorang yang tidak tahu apa-apa. Kalau dia jenderal saudara sekalian, sudah biasa dia bilang apa? Siap, gerak, dengan suara yang keras dan tegas. Dan semua prajuritnya ikut. Maju, serang. Udah biasa toh. Sekarang apa? Dia panggil domba-dombanya bagaimana? Sini domba-dombanya. Mungkin dia panggil yang udah beda sama sekali. Engkau harus berubah. Kalau engkau mau berhasil, istilah saya untuk tahun ini ialah, kalau sudah mau apa? Sehat, sukses, dan makmur, engkau harus berubah. Hatimu harus berubah. Di tanganmu jangan lagi pegang uang. Hei, dengar baik apa saya katakan. Jangan membayangkan di tangan pegang uang. Bayangkan di tanganmu pegang apa? Pegang tongkat. Tongkat gembala. Suaramu tidak bisa lagi keras-keras, tapi lemah lembut. Hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga engkau akan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Musa disuruh Tuhan masukkan, ayat berikutnya, masukkan tangannya ke dalam itu saku jubahnya. Dan kemudian dia tarik tangan itu, aduh, sudah penuh dengan kusta. Loh, kenapa? Tangan itu kok jadi penuh dengan kusta? Tuhan katakan, masukkan lagi tanganmu ke dalam sakumu, dan tarik lagi, dan tangannya sembuh. Kenapa? Tangan itulah yang harus menjadi tangan yang menunjukkan jalan kepada umat Tuhan. Tangan itulah yang harus menolong mereka yang melawan. Oh, saudara sekalian, di dunia ini begitu banyak kacang yang lupa akan kulitnya. Air susu dibalas dengan air tuba.
banyak saudara sekalian. Sampai sekarang pun demikian. Ya. Tetapi kabar baiknya apa? Ketika tangan itu dimasuk ke dalam saku, tangan dikeluarkan, kena sakit kusta, masukkan lagi dalam saku, keluar lagi sembuh. Maksudnya tangan itulah yang harus memimpin umat Tuhan yang keras kepala, tegar tengkuk, kerjanya bersungut melulu. Dan tangan itulah tangan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu yang mampu untuk menolong umat Tuhan yang seperti itu sampai ke garis akhir hidup Musa. Nah, saudara-saudara sekalian, dengar saya baik-baik. Ada di antara saudara rumah tanggamu memang bermasalah. Engkau punya istri yang keras kepala, tegar tengkuk, kerjanya bersungut melulu. Engkau punya suami yang sama, tegar tengkuk, keras kepala, kerjanya bersungut, kerjanya komplain. Masakanmu tidak pernah betul. Dengar baik saudara sekalian. Agak banyak si garam, suamimu bilang, "Hei, ini lebih asin dari garam." Tetapi kabar baiknya, bila tanganmu sudah dipulihkan, lihat kepada saya ke sini. Tanganmu sudah dipulihkan, engkau mampu membimbing istrimu yang seperti itu, suamimu yang seperti itu, pasanganmu yang seperti itu untuk berubah total. Dan engkau akan membawa rumah tanggamu, membawa keluargamu, membawa orang juga yang kau pimpin di perusahaanmu sampai ke tempat tujuan, dan engkau sukses, sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan anugerah kepada kami semua Tuhan. Ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kami ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, dan karena itu Tuhan mau pakai kami. Dan kami ini, tangan kami adalah tangan yang bersih, tangan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, tangan yang mampu untuk membimbing rumah tangga kami, membimbing orang yang bekerja sama dengan kami dengan kasih dan kelemah lembutan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.